Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan soal dan jawaban PATSKI MTS kelas 7 semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan memberi tanda silang pada huruf A, B, C, atau D. 1. Persiapan pemakamannya dihambat oleh Umar yang melarang siapapun memandikan atau menyiapkan jasadnya untuk pemakaman. Ia bersikeras bahwa Nabi Muhammad tidaklah wafat, melainkan sedang tidak berada dalam tubuh kasarnya. Tanyakan kembali sewaktu-waktu. Berikut ini data yang tepat waktu wafatnya Nabi Muhammad. Yang benar adalah A. Senin 8 Juni 632 Masehi. B. Senin 8 Juni 632 Masehi. C. Senin 8 Juni 623 Masehi. D. Senin 6 Juni 632 Masehi. Jawaban yang benar adalah B. Nomor 2. Khalifah Ur-Rasyidin merupakan gabungan dari dua kata, yaitu khulafa dan rasyidin. Menurut bahasa, khulafa adalah jamak dari kata khalifah, artinya A. penerus, B. petunjuk, C. pengganti, D. pemuka. Jawaban yang benar adalah C. 3. Abu Bakar merupakan orang dewasa pertama masuk Islam. Beliau mendapat gelar As-Siddiq atau orang jujur terpercaya karena A. Beliau orang pertama mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj. B. Beliau orang yang sangat dipercaya oleh Nabi Muhammad SAW. C. Beliau sahabat Nabi yang paling senior. D. Beliau merupakan orang dewasa pertama masuk Islam. Jawaban yang benar adalah A. Nomor 4. Dengan watak yang tegas dan keras, Umar bin Khattab menjadi pembela utama Nabi Muhammad dan umat Islam dari gangguan kafir Quraisy. Hal ini menjadikan umat Islam semakin kuat dan disegani. Nabi Muhammad memberi gelar dengan sebutan A. Al-Kanun, B. Al-Fakrun, D. Al-Fatul, D. C. Al-Fatul, D. Al-Faruq. Coba yang tepat adalah D. 5. Sahabat Utsman bin Affan pernah tidak ikut berperang di Badar karena sedang menunggu Ruqayyah yang sakit. Setelah Ruqayyah meninggal, Utsman menikah dengan Ummu Kulsum sehingga dia mendapat gelar A. Zulkarnain, B. Zulnurain, C. Zulnurain, D. Zulzalal. Jawaban yang tepat adalah C. Zulnurain. Nomor 6. Peranan Ali bin Abi Thalib sangat besar. Beliau menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidurnya ketika Nabi mau hijrah. Beliau mempertaruhkan nyawanya karena saat itu rumah Nabi Muhammad sudah dikepung oleh Al-Ghazwa kafir Quraisy. Setelah itu dia mendapat siksaan dari kafir Quraisy. Sifat positif yang dapat kita teladani adalah A. bekerja dengan keras untuk meraih sesuatu, B. pemberani rela berkorban dengan tulus ikhlas, C. tegas dalam menghadapi musuh, D. kritis dan cakap untuk meraih cita-cita. Jawaban yang benar adalah B. 7. Sebelum meninggal, Khalifah Abu Bakar bertanya kepada para sahabatnya tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Beliau menanyakan hal
itu kepada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, As'ad bin Huzail Al-Ansari, Sa'id bin Zaid, serta sahabat-sahabatnya dari kaum Muhajirin dan Ansor. Pada umumnya mereka setuju dengan Abu Bakar dan kemudian disetujui oleh kaum muslim dengan serempak. Sikap positif yang dapat kita ambil dari cara pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab: A. Selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. B. Mendahulukan sahabat yang paling akrab. C. Menggunakan kekuasaan untuk menentukan kebijakan. D. Mempengaruhi sahabat-sahabat lain untuk sependapat. Jawaban yang tepat adalah A. 8. Sahabat Ali bin Abi Thalib menerima tawaran jabatan khalifah tepat pada tanggal 23 Juni 656 Masehi. Pada awalnya Ali bin Abi Thalib menolak tawaran usulan tersebut dan tidak mau menerima jabatan khalifah. Situasi umat Islam pada masa A. sangat kondusif dan stabil. B. banyak terjadi kerusuhan di mana-mana. C. aman terkendali. D. keadaan damai sejahtera. Jawabannya adalah B. 9. Kepemimpinan keempat Khulafaur Rasyidin berbeda-beda sesuai dengan karakter pribadinya dan situasi masyarakatnya. Berikut ini adalah model kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. A. Pusat kekuasaan bersifat desentral. Segala keputusan ada di tangan kepala daerah. B. Pusat kekuasaan bersifat sentral. Segala keputusan ada di tangan rakyat. C. Pusat kekuasaan bersifat desentral. Segala keputusan ada di tangan sahabat. D. Pusat kekuasaan bersifat sentral. Segala keputusan ada di tangan Khalifah Abu Bakar. Jawaban yang benar adalah D. 10. Ali menghadapi kelompok penentang sangat kuat ketika memberlakukan kebijakannya pada pemecatan pejabat. Hal ini yang dianggap penyebab munculnya pemberontakan. Berdasarkan pernyataan di atas, maka model kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah A. tegas, B. bijaksana, C. demokratis, D. otoriter. Jawabannya adalah A. 11. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan Ikrimah bin Abu Jahal dan Surahbil bin Hasanah. Pada mulanya pasukan Islam terdesak, akan tetapi pasukan bantuan mereka datang dipimpin Khalid bin Walid. Pasukan Musailamah berhasil dikalahkan. 10.000 orang kaum murtad mati terbunuh. Ribuan kaum muslim gugur dalam perang dan termasuk penghafal Al-Quran. Peristiwa ini dinamakan perang A. Jamal, B. Badar, C. Khandaq, D. Yamamah. Jawabannya adalah D. 12. Setelah Nabi wafat, krisis kepemimpinan menimbulkan gejolak perpecahan umat. Sebagian umat Islam mulai menentang kebijakan Nabi Muhammad. Mereka menciptakan ketidakstabilan umat Islam. Ada sekelompok orang di Madinah menyatakan keluar dari Islam. Adapun penyebab mereka murtad adalah sebagai berikut, kecuali A. iri dan dengki terhadap perkembangan kota Madinah. B. fanatisme, rasa kesukuan dan sifat paternalistik, yaitu tunduk secara memberontak kepada pemimpinnya. C. takut kedudukan hilang karena Islam membawa perubahan di bidang politik, sosial, budaya, dan agama. D. banyak suku Arab masuk Islam dengan penuh kesadaran. Jawabannya adalah D.
13. Khalifah Abu Bakar melakukan beberapa kebijakan dalam rangka mengembangkan Islam. Di antaranya adalah melakukan kodifikasi Al-Quran. Berikut adalah alasan beliau melakukan kodifikasi Al-Quran. A. Khawatir terjadi perpecahan antar umat Islam. B. Khawatir Al-Quran akan hilang bersama wafatnya para penghafal Al-Quran. D. Khawatir terjadi perbedaan cara membaca Al-Quran. D. Khawatir akan terjadi salah dalam memahami Al-Quran. Jawabannya adalah B. 14. Setelah pengumpulan Al-Quran, ayat Al-Quran selesai, mushaf disimpan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal, mushaf tersebut disimpan oleh A. Hafsah binti Umar, C. Umar bin Khattab, C. Zaid bin Sabit, D. Utsman bin Affan. Jawabannya adalah A. 15. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, gelombang ekspansi peluasan daerah kekuasaan terjadi secara besar-besaran. Pada masa itu, bila kekuasaan Islam sudah meliputi beberapa daerah berikut kecuali A. Jazirah Arabia, B. Palestina, Syria, C. Persia dan Mesir, D. India. Jawabannya adalah D. 16. Membentuk Baitul Mal dan Dewan Perang. Baitul Mal bertugas mengurusi keuangan negara. Beliau juga memberikan santunan dan dari Baitul Mal kepada seluruh rakyatnya. Pada masa itu, kemakmuran dapat dinikmati rakyat dari seluruh pelosok negeri. Kebijakan tersebut di atas merupakan prestasi dari Khalifah A. Abu Bakar As-Siddiq, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, dan D. Ali bin Abi Thalib. Jawabannya adalah B. 17. Ada beberapa prestasi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, namun ada salah satunya yang bertujuan agar ada perbedaan antara Muslim dengan kaum Nasrani. Kebijakan yang dimaksud adalah A. Perluasan wilayah Islam, B. Mengatur administrasi, C. Membentuk Baitul Mal, D. Menetapkan kalender Hijriah. Jawabannya adalah D. 18. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, serangkaian penaklukan bangsa Arab dimotivasi oleh semangat keagamaan untuk menjadikan dunia memeluk dan mengaku Islam. Pernyataan tersebut sesuai dengan prestasi beliau terkait dengan A. Kodifikasi mushaf Al-Quran, B. Pembentukan angkatan laut, C. Renovasi Masjid Nabawi, D. Perluasan wilayah Islam. Jawabannya adalah D. 19. Salinan kodifikasi Quran masa Utsman bin Affan oleh panitia diperbanyak sejumlah 4 buah. Semua naskah Al-Quran yang dikirim ke daerah-daerah untuk dijadikan pedoman dalam penyalinan berikutnya. 4 daerah yang dimaksud adalah A. Madinah, Suriah, Basra, dan Kufah, B. Mekah, Suriah, Basra, dan Kufah, C. Irak, Suriah, Basra, dan Kufah, D. Yaman, Suriah, Basra, dan Kufah. Jawabannya adalah B. 20. Khalifah Ali bin Abi Thalib menginginkan sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, beliau melakukan beberapa kebijakan. Kebijakan yang terkait dengan hal tersebut di atas adalah A. Mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap, B. Membenahi keuangan negara, C.
C. Memajukan bidang bahasa. D. Bidang pembangunan. Jawabannya adalah A. 21. Setelah mengamati prestasi keempat khalifah, memiliki persamaan prestasi pada penyebaran daerah Islam. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut, kecuali A. Islam mengajarkan tidak semua sendi kehidupan, baik agama, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. B. Kewajiban dakwah bagi pemeluknya merupakan pendorong utama bagi para sahabat untuk menyebarkan Islam. C. Bizantium dan Persia mulai melemah, membuat Islam bisa berkembang dengan cepat. D. Kebebasan beragama bagi masyarakat di Bizantium membuka peluang untuk mengajarkan ajaran Islam. 22. Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah pertama dinasti Bani Umayyah, sekaligus sebagai pendirinya. Penamaan dinasti Umayyah disebutkan oleh Muawiyah kepada A. Bapaknya yang bernama Abu Sufyan bin Haris bin Umayyah. B. Kakeknya yang bernama Abu Sufyan bin Haris bin Umayyah. C. Bapaknya yang bernama Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. D. Kakeknya yang bernama Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Jawabannya adalah D. 23. Muawiyah bin Abu Sufyan berkuasa selama 20 tahun. Ia meninggal dunia pada usia 80 tahun dan dimakamkan di Damaskus di pemakaman Bab al-Sagir. Ia menunjuk anaknya Yazid bin Muawiyah sebagai penerusnya. Ia mengadopsi dari sistem yang ada di Persia dan Bizantium, yaitu A. Demokrasi, B. Monarki, C. Kapitalis, D. Liberal. Jawabannya adalah B. 24. Muawiyah berambisi untuk menjadi khalifah dan mendirikan dinasti Umayyah. Setelah menurunkan Hasan bin Ali, Muawiyah menjadi penguasa seluruh imperium Islam dan menaklukkan Afrika Utara, yang merupakan peristiwa penting dan bersejarah selama masa kekuasaannya. Setelah berhasil, dinasti Umayyah berkuasa selama A. 80 tahun, B. 91 tahun, C. 90 tahun, D. 95 tahun. Jawaban yang tepat adalah C. 25. Nama lengkap Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakim. Ia adalah cucu dari khalifah keempat Bani Umayyah, Marwan bin Hakim, dan keponakan khalifah kelima, Abdul Malik bin Marwan. Sifat dan karakter beliau yang paling tepat adalah A. Beliau seorang ahli negara yang bijaksana dan seorang pahlawan. B. Beliau seorang yang pintar agama dan seorang pahlawan. C. Beliau seorang ahli strategi perang dan berwibawa. Dan D. Beliau seorang cerdik tetapi lemah. 25 jawabannya adalah A. 26. Perkembangan ilmu pengetahuan itu ditandai dengan munculnya ilmuwan muslim dalam berbagai bidang. Dinasti Bani Umayyah juga mendirikan pusat kegiatan ilmiah di kota A. Basra dan Madinah, B. Basra dan Kufah di Irak, C. Mekah dan Madinah, D. Kufah dan Mekah. Jawabannya adalah B. 27.
Beliau memberitakan Imam Muhammad bin Muslim bin Syab al-Juhri, Muhammad bin Abu Bakar al-Hazi mengumpulkan hadis-hadis untuk diseleksi apakah palsu atau tidak. Juga untuk pengumpul dan menyusun hadis-hadis Rasulullah. Beliau juga meriwayatkan hadis dari sejumlah tabi'in lain dan banyak pula ulama hadis yang meriwayatkan hadis daripada beliau. Uraian di atas merupakan kebijakan pembukuan hadis yang dilakukan oleh Khalifah A. Muawiyah bin Abu Sufyan, B. Yazid bin Muawiyah, D. Umar bin Abdul Aziz, D. Marwan bin Yazid. Jawabannya adalah C. 28. Pada tahap perkembangan pemikiran Islam, lahir sebuah ilmu hukum yang disebut fikih, yang berarti pedoman hukum dalam memahami masalah berdasarkan suatu perintah untuk melakukan sesuatu perbuatan. Perintah tidak melakukan suatu perbuatan dan memilih antara melakukan atau tidak melakukannya. Berikut adalah para ulama ahli fikih pada masa dinasti Umayyah, kecuali A. Alqamah bin Qais, B. Hasan al-Basri, C. Surya bin al-Haris, D. Ausuk al-Aqqa dan al-Aswad bin Yazid. Jawabannya adalah B. 29. Pada masa pemerintahnya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz sering mengundang para ulama untuk mengkaji ilmu dalam berbagai majelis. Untuk memahami Al-Quran, dan para ahli telah melahirkan sebuah disiplin ilmu baru, yaitu ilmu ini dikhususkan untuk mengetahui kandungan ayat-ayat Al-Quran. Dan uraian di atas yang dimaksud ilmu baru adalah A. Ilmu hadis, B. Ilmu falak, C. Ilmu fikih, dan D. Ilmu tafsir. Jawabannya adalah D. 30. Tasawuf merupakan sebuah ilmu tentang cara mendekatkan diri kepada Allah. Tujuannya agar hidup semakin mendapatkan makna yang mendalam serta mendapatkan ketentraman jiwa. Berikut ini adalah tokoh sufi yang lahir pada masa dinasti Umayyah, kecuali A. Sa'id bin Musayyab, B. Sufyan al-Thawri, C. Hasan al-Basri, D. Surya bin al-Haris. Jawabannya adalah D. 31. Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, bahasa Arab digunakan sebagai bahasa administrasi negara. Penggunaan bahasa Arab yang makin luas membutuhkan suatu panduan kebahasaan yang dapat dipergunakan oleh semua golongan. Hal itu mendorong lahirnya seorang ahli bahasa yang bernama Sibawihi. Ia mengarang sebuah buku yang berisi pokok-pokok kaidah bahasa Arab. Buku tersebut bahkan termasyhur hingga saat ini. Judul buku tersebut adalah A. Kitabul Amsal, B. Al-Kitab, C. Laila Majnun, D. Al-Hikam. Jawabannya adalah B. 32. Ilmu sejarah dan geografi, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah dan riwayat pada masa dinasti Bani Umayyah. Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan memerintah seorang ilmuwan untuk menulis buku sejarah masa lalu dan masa Bani Umayyah. Judul kitabnya Al-Muluk wal Akbar Al-Madi, atau buku catatan sejarah raja-raja masa lalu.
Nama ulama pengarang kitab di atas adalah A. Ubaid bin Sariyah Al-Jurhumi, B. Sa'id bin Musayyab, C. Suhara Abdi, D. Sufyan As-Sauri. Jawabannya adalah A. 33. Dalam rangka mengembangkan ilmu kedokteran, Khalifah meminta bantuan para dokter dan dari Persia. Pada masa ini dibangun sekolah tinggi kedokteran. Ilmu kedokteran mulai berkembang dengan baik dan para dokter untuk melakukan riset dengan anggaran yang cukup. Para dokter bertugas di lembaga tersebut dengan gaji negara. Perkembangan di bidang kedokteran menjadi cukup baik. Masa tersebut terjadi pada Khalifah A. Walid bin Abdul Malik, B. Hakam bin Marwan, C. Abdul Malik bin Marwan, D. Yazid bin Abdul Malik. Jawabannya adalah A. 34. Dalam rangka mengembangkan ilmu kedokteran, Khalifah meminta bantuan para dokter dari Persia. Di lembaga inilah para ilmuwan bidang kedokteran diluluskan. Selain itu, gerakan terjemah buku-buku kedokteran mendukung perkembangan ilmu kedokteran di masa Bani Umayyah. Para dokter kedokteran pada masa itu adalah A. Haris bin Kilda dan Nazar, B. Sa'id bin Musayyab, C. Hasan al-Basri, D. Sufyan As-Sauri. Jawabannya adalah A. 35. Minimnya figur khalifah, perilaku korup dan kesewenang-wenangan, diskriminasi strata sosial, serta hedonisme dan kemegahan dunia yang selalu ditunjukkan oleh orang Bani Umayyah. Pada saat kondisi masyarakat dinasti Umayyah seperti itu, muncullah sosok pemimpin yang ingin membalikkan corak pemerintahan seperti pada zaman Khulafaur Rasyidin. Sosok pemimpin tersebut adalah A. Walid bin Abdul Malik, B. Hakam bin Marwan, C. Umar bin Abdul Aziz, D. Yazid bin Abdul Malik. Jawabannya adalah C. 36. Umar bin Abdul Aziz tidak memiliki usia yang panjang. Ia wafat hari Jumat di 10 hari terakhir bulan Rajab tahun 101 Hijriah pada usia 40 tahun. Usia yang masih relatif muda dan masih dikategorikan usia produktif. Namun dibalik usia yang sangat singkat tersebut, ia telah berbuat banyak untuk peradaban manusia dan Islam secara khusus. Berikut hal-hal yang dapat kita contoh dari sifat kehidupan beliau, kecuali A. Rasa takut kepada Allah, B. Zuhud dari kehidupan dunia, C. Suka terhadap dunia, D. Tawadu, adil dan sabar. Jawabannya adalah C. 37. Selama menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz melakukan beberapa kebijakan, antara lain: 1. Menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. 2. Mengadakan kerjasama dengan ulama-ulama besar. 3. Menerapkan hukum syariat Islam secara serius. D. Pembukaan hadis. Kebijakan tersebut di atas adalah kebijakan dalam bidang A. Sosial politik, B. Ilmu pengetahuan, C. Agama, dan D. Ekonomi. Jawabannya adalah C. Nomor 38. Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan para ulama. Kemudian beliau berkata kepada mereka, "Aku mengumpulkan kalian semua untuk bertanya pendapat tentang perkara yang berkaitan dengan harta yang diambil secara zalim, yang masih berada bersama-sama dengan keluargaku."
Pertanyaan di atas terkait dengan upaya untuk A. Membela hak keluarga kerajaan, B. Melindungi agama, C. Melindungi hak asasi manusia, D. Melindungi kepentingan pribadi. Jawabannya adalah C. 39. Umar bin Abdul Aziz merupakan sosok pribadi yang baik. Dia memiliki karakter yang hampir sama dengan karakter yang dimiliki para khulafaur rasyidin, sehingga ada para ulama memasukkan beliau sebagai khulafaur rasyidin yang kelima. Berikut adalah kepribadian beliau yang dapat kita teladani, kecuali A. Rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, B. Juhud dan tawadu, C. Wara dan tamak, D. Adil dan sabar. Jawabannya adalah C. 40. Selama menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz melakukan beberapa kebijakan, antara lain dalam bidang agama. Berikut adalah kebijakan-kebijakannya, kecuali A. Menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi, B. Mengadakan kerjasama dengan ulama-ulama besar, C. Memecat pejabat yang tidak kompeten, D. Menerapkan hukum syariat Islam secara serius. Jawabannya adalah C. Demikianlah soal dan jawaban PAT SKI kelas 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.